mana? Sini sini. Lili ya? Tidak naik Lili. Kamu dandan pakai eyeshadow di mana? Kamu sayang sini. Aduh, kamu pakai dandan. Aduh, Cantik, kamu dandan di sini. Udah salim belum? Udah salim belum? Hai, ini tuh sama cantik. sama om gubernur. Sini sini cantik. Salim saya. Tapi Nah, waktu itu nggak disalin ya? Kata waktu itu nggak ikut Sini ya? sini Bang, yuk. Yuk sini sini. Ini Ade. Ini Ade, lihat tuh. ya foto bareng yuk. Tuh mumpung ada teh Sini, Lili. sini, sini, Sayang, sini. sayang. Sini. Aja. Iya. Yeay. Moy. Kamu sih, kalau ada cowok kamu mah suka ganjen enggak? Kalau ada cowok ya. Rapatar Aduh. di atas, rapatar. Ada rapatar ya. Rapatar tapi main handphone terus ya. Ya udah libur sekolah. tapi Jadi tapi kesempatan. tapi anak ini suka belajarnya nggak benar tapi nilainya ini nol enggak ini pertambahan Oh, apa itu? hitungan ini sampai 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 berapa? sampai 5 aja nggak bisa kalau bertambahan Oh, salah belum bisa Kamu bisa nggak? Kamu bisa nggak? bisa coba. Bang itu coba. Bang itu, aku mau dengar. Aku mau dengar. satu ditambah satu 2 Yes. 2 tambah 2. 4 4 tambah 4. 8 Aja, 1 tambah 1. yang dikasih tahu Papahnya Avatar mau ngawinin ayah di tembok. Boleh nggak? No. No, katanya. No. Enggak. Enggak, bohong, bercanda. Bercanda, Bang. Aku Enggak enggak. dikawinin, tenang Enggak. aja. Tapi itu dandan di mana di eyeshadow sekarang? Coba eyeshadow di mana? Coba eyeshadow di mana? Coba. Mana itu? Tadi aku lihat nggak belum pakai deh. Kamu pengen ditaksir Avatar ya? iya Iya. Apa lagi apa Avatar? Mama lagi gini yang pengen ditaksir Avatar katanya. Kenapa emang? ayah Bentar dulu, nanya Avatar emang ganteng? ganteng Emang Ngomong aja. kok Lian udah mau ditaksir cowok sih masih kecil? Hah? Kau udah tahu kayak gitu? Kamu sama ayah nggak boleh punya pacar. Kamu masih kecil udah pengen punya pacar. Nggak boleh ya? Udah centil. Kamu jadi ganjen begini, Bu. ayo kita ke mall aja Di sini ada kolam berenang, di situ ada. Mau berenang main nggak? badminton. Hah? mau berenang Ayo sana. Ayo, ayo berenang. Ayo berenang. Ada teman-teman itu. Ada bilangan buat itu beli aja. lapangan tenis kalau berenang Ada, nggak boleh. bawa. Ayo, antar mau berenang Oh, ayo. ya udah. Yang ketiga yang mau kita cari adalah orang-orang yang menista dia sangat keji di medsos, yang langsung sudah menuduh tanpa ada bukti, dan itu kita akan inventarisir. Itu aja. Kalau langsung ke Blu-ray, kalau tinggal Blu-ray secara formal tidak pernah ngomong ya, nggak pernah ngomong. Saya juga nggak tahu juga, saya nggak. Kenal juga enggak, kirim juga enggak barangnya. Itu kira-kira. Jadi yang jadi target utama kami adalah orang-orang yang sakit jiwa di Indonesia, atau memang orang-orang pengen followernya banyak seperti Hotman dan Raffi Dung, agar naik followernya membuat medsos begitu, dan juga sebagian tentu motivasi politik dari lawan politik. Itu yang akan kita cari. Kalau orangnya Blu-ray itu nggak ada yang menuduh dia satu pun. Itu ya, jawab jelas. Yang lain? Dari pihak Raffi akan Yang saya akan lakukan, saya akan berkonsultasi sama Bang Hotman. Bang, Ya. apa baik yang saya harus lakukan? Oke. Dan saya juga orangnya sebenarnya nggak tegaan juga. Saya ini jarang-jarang juga mau kayak begini. Ini karena sekarang, karena ada satu yang tadi saya bilang, karena saya kepercayaan amanah sebagai utus terus presiden, ya saya kalau kayak begini, saya harus clearkan. Kalau dulu saya bisa banyak bencana-bencana, kalau sekarang kalau seperti ini, saya benar-benar harus pick up dan saya harus luruskan. Dari zaman pencucian uang dan sampai sekarang, saya harus clearkan semua. Dulu lebih serem lagi pencucian uang. Pas itu menjelang pemilu kan. Betul.
Ternyata satu pun nggak ada, dan dia maafkan juga. Ini orang termasuk baby face ini, nggak dendam sama orang. Itu parah banget dulu itu. Oke. Yang ini kita coba analisa langkah hukum apa. Oke. Kan tentu langkah hukum itu kan kalau ada perbuatan pidana kan. Oke. Si cewek ini, itulah namanya, siapa namanya ini? Lili. Inilah orangnya Blue-ray dekat restoran Angel Awang Kitchen. Hanya menarik dia ke depan toko, minta foto, basa-basi, mau nggak saya kirimin, saya kasih iPhone. Ya dia nggak salah dong, ya kan? Nggak ada perbuatan pidana yang dia lakukan, ya itu. Jadi dia, apalagi sekarang coba ada WA dia mengatakan kemarin, oh saya kasihan sama Raffi loh, aku kan tawarin dia gratis, itu dia tuh, itulah cewek yang ini orangnya Blue-ray kan. Aku kan tawarin dia gratis, malah Raffi dia nggak mau gitu loh. Ya, jadi ini nggak apa yang kita mau proses pidana, ya kan? Yang kedua, si Johannes yang adalah pegawai Blue-ray yang di Jakarta, dia hanya mengatakan di BAP-nya menduga-duga kemungkinan ada juga pesanan dari Raffi, mungkin dia dengar dari si cewek ini ketemu, itu pun sudah dicabut sama itu cewek. Ya, jadi untuk staf 2 orang Blue-ray ini saya kira nggak ada peristiwa pidana yang mau kita laporkan. Yang ketiga yang mau kita cari adalah orang-orang yang menista dia sangat keji di medsos, yang langsung sudah menuduh tanpa ada bukti, dan itu kita akan inventarisir. Itu aja. Kalau langsung ke Blue-ray, kalau dengan Blue-ray secara formal tidak pernah ngomong, ya nggak pernah ngomong. Saya juga nggak tahu juga, saya nggak kenal juga enggak, kirim juga enggak barangnya. Itu kira-kira. Jadi yang jadi target utama kami adalah orang-orang yang sakit jiwa di Indonesia, atau memang orang-orang pengen followernya banyak seperti Hotman dan Raffi. Lu udah kalah sama gue loh. ya follower banyak kan gue. Ya, Duit banyak yang agar naik followernya membuat Di mana? Aku sewa di tempatnya Cilili. Cilili itu ternyata yang orang Blue-ray. Bukan yang punya, dia cuman nyalurin sewa-sewa. yang ada tempat foto tinggal. sama aku itu. Iya. Nah, salah satu itu yang 2 orang itu ada yang namanya Cilili. Kebetulan ini tinggalnya sama Cilili. Ternyata Cilili kasihan sama aku gitu ya. Iya. Iya kan? Terus dia chat aku. Nah, coba kamu jelasin. Tiba-tiba Saya sudah heboh. Dalam minggu ini dia chat kamu. Bilang apa dia? itu kayak kasihan Raffi. Terus aku kan awalnya aku nggak tahu kenapa foto di depan Blue-ray. Blue-ray itu jadi kasus, padahal dia itu nggak masuk, cuman foto aja di depannya. Terus yang soal iPhone ada nggak bukan? Dikasih gratis Ya, aja padahal gitu. kita tawarin gratis, dia aja nggak mau. Nah, itu yang keras tuh apa? Padahal dia ditawarin gratis nggak mau. Ah itu artinya kirim juga enggak, beli juga enggak, ditawarin gratis juga nggak mau. Gitu loh. Ya. Makasih Pina. Nanti kita bersama lagi. Nanti tunggu ya. Visanya kelar, kerja lagi di sini. Jadi mungkin tiba-tiba beberapa waktu kemudian di tahun 2026 OTT lah Blue-ray ini di mana, daerah mana? Di Lampung. Dan mungkin ada chattingan antara orang-orang intern mereka di sini dengan biro jasa untuk meyakinkan biro jasa yang mengurus impor. Nanti ada loh pesanan dari Raffi di sana katanya. Itu pun orang yang di Indonesia namanya Johannes. Itulah yang bikin heboh. Dia ngomong karena chattingnya dia mungkin dibongkar sama penyidik. Itulah ditanyakan di persidangan dan ditanyakan apa adanya. Memang saya chatting begitu di Indonesia. Tapi dia kenal Raffi juga enggak, hubungan juga enggak. Nah, dia hanya bilang bahwa kemungkinan ada pesanan Raffi di situ. Itu pun di Indonesia tidak ada. Ya. Habis itu kemarin dicabut lagi, nggak ada. Jadi intinya, pertama dia tidak pernah pesan. Ini hanya basa-basi selebriti ketemu fansnya. Lu itu masih kalah sama gua. Saya sudah berkali-kali saya lagi belanja di Orchard Road, tiba-tiba ada konglomerat. Aku nggak dikasih iPhone, langsung Rolex 2 miliar ada pernah, sampai 4 Rolex saya. Wah. Ya itulah hebatnya kalau selebriti gitu loh. Kalau klien saya kan banyak pernah sekali di Samelise di Paris juga begitu, tapi saya nggak pernah minta. Nanti bawa aja ke Jakarta. Karena apa? Tax refund-nya kan pakai kredit card dia kan.
Jadi nanti aja dikirim di Jakarta. Itu saya udah 4 Rolex saya dikasih rekan klien Konglo begitu lagi ketemu. Yang ngurus juga dia, yang bawa ke Indonesia juga dia, terus Bang Hotman. Udah tuh ngomongin Bang Hotman. Itu si Arabnya melongobe kasihan bantuin. Malah ceritain masalah Rolex. Tapi lucu sih guys. jawab saya apa? Itu contohnya. Ini lebih jelas lagi. Pesan juga enggak, kenal juga enggak, hanya basa-basi doang. Lagi ketemu rame-rame begini dengan selebriti, ya biasa lah, orang kan akan promo terus kan, ya. Sama juga kadang-kadang dari wartawan aja suka dekatin saya, mau nggak tampil di akun saya, itu kan promo, ya. Jadi sekali lagi, semua medsos yang akun itu adalah, apalagi itu diperbesar-besar, berarti orangnya itu sakit jiwa itu orang. Orang nggak tahu fakta seluruhnya udah langsung fitnah sana sini gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau ada, aku kan tantang mereka, ada nggak dari sini yang mempunyai bukti sebaliknya? Ada nggak? Ayo dong, keluar dong. Ya, karena kemarin Pak Hotman juga bilang sama saya, Raffi, kamu bersedia nggak keluar dulu? Silakan bang, saya sama sekali nggak ada pemesanan, nggak ada apa-apa. Kalau ada yang memang mau hadir, mau bilang saya bohong, ada buktinya, kami tunggu. Ini nggak ada. Ya, kalau ada silakan kita pertontonkan. Ya. Sama seperti waktu pas saya digosipkan pencucian uang, abang kan bela saya juga. Benar. Mana buktinya kalau Raffi Ahmad itu pencucian uang? Datang nggak orang di waktu saat kita praktek? Nggak ada. Ya. Jadi sekarang kriminalisasi ternyata bukan hanya terjadi kadang-kadang di oknum aparat di persidangan, tapi paling banyak sekarang kriminalisasi terjadi di luar pengadilan seperti ini. Inilah faktanya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, 1, Raffi tidak pernah berkunjung ke Blu-ray. Kedua, bukan nggak pernah berkunjung di depan foto. Itu bukan berkunjung namanya. Oh iya kan, nggak pernah berkunjung. Kedua, Raffi berkunjung ke Awang Kitchen. Ya. Datanglah pegawainya Blu-ray, minta foto bersama dan ditarik kamu ke depan tokonya. Iya. Ya kan? Nah, itu kan bukan berkunjung namanya. Iya. Karena kebetulan. Iya, tapi dia Pak Hotman yang lebih pinter lah masalah hukum. Itulah sebagaimana, itulah enaknya selebriti kayak kami ini, ditawarin, mau nggak handphone saya kirim? Ya namanya kan, ya bagi kita berdua itu handphone segitu apa sih? Itu mah ya nggak mengatakan sombong kita kaya, memang bagi kalian aja handphone 17 juga itu tidak termasuk terlalu mahal, apalagi bagi kami. Tapi kok itu jadi isu nasional? Coba bayangin sakitnya negeri ini, apa yang terjadi di negeri ini, sakit jiwa kali ya banyak orangnya. Dia hanya basa-basi, mau nggak saya kirim? Hanya kan mau nggak saya kirimin handphone? Karena di Indonesia belum ada iPhone 17. Ya, dia kan namanya Raffi kan, dia ini kan kayak penari apa kan? Tuh jawabannya begitu. Nggak pernah jawab tegas. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Jadi sekali lagi, ternyata orang yang selama ini benar besar-besaran mendiskreditkan Raffi soal ini, hari ini tidak berani datang untuk konfrontasi dengan kita. Berarti kamu yang telah menfitnah Raffi tanpa tahu faktanya, kau adalah pengecut bajingan. Ya serius. Di medsos itu banyak banget. Ya, seolah-olah kau bagian dari Blu-ray, seolah-olah kau bagian dari tangkap tangan menyogok bea cukai. Ya, tapi ternyata hari ini gak ada yang datang. Sekali lagi, bagi yang buat medsos yang mengkaitkan Raffi Ahmad sebagai bagian dari Blu-ray, menyogok bea cukai tapi tidak berani datang, berarti kamu ada. Emang zaman fitnah sekarang, ngeri ya guys. Ya ini mungkin salah satu video yang tadi disebutkan sama Bang Hotman ya. Mereka mungkin ingin pansos juga terhadap kasus Raffi Ahmad. Belum apa-apa sudah kayak yang mengiyakan kebenaran itu. Padahal kan tadi Bang Hotman sama Raffinya sendiri sudah klarifikasi. Coba cek videonya ya guys. Publik kini dikejutkan oleh munculnya nama seorang utusan khusus presiden, yaitu Raffi Ahmad dalam sidang kasus dugaan
suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam sidang 5 Juni 2026, Raffi Ahmad disebut pernah mengunjungi kantor Blu-ray Cargo. Tuh, pernah mengunjungi kantor Blu-ray Cargo. Padahal kenyataannya Raffi Ahmad itu dia di Awang City kalau nggak salah. Nah, di seberangnya itu baru kantor Blu-ray, dan itu pun nggak ke situ. Jadi dia cuma pengen diajak foto sama nggak tahu tuh siapa karyawannya atau pemilik toko yang di situnya, terus di depannya gitu. Ini ya udah salah ini, apa namanya, narasinya udah salah ini. Di Amerika Serikat dan menitipkan Oh, sejumlah barang menitipkan. elektronik Padahal Raffi untuk udah dikirim klarifikasi, ke enggak. Indonesia. Ini bukan sekedar gosip, teman-teman. Ini sudah sekedar Ini gosip. KPK sendiri yang mengkonfirmasinya. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein secara Ini bisa dikonter balik nih sama Bang Hotman dan Raffi konten ini nih, karena menggiring opini ke masyarakatnya jadi jelek nama Raffi Ahmad. Coba nanti setelah ini kita lihat komentar-komentarnya, pasti banyak kan menghujat Raffi Ahmad. resmi membenarkan betul ada fakta saudara RA itu menitip. Wah. Yang membuat pernyataan ini berat adalah siapa Blu-ray Cargo ini sesungguhnya. Beberapa petinggi perusahaan itu kini duduk sebagai terdakwa dalam kasus suap dan gratifikasi impor barang KW yang ditangani KPK sejak OTT 4 Februari 2026. Pertanyaan kritis yang kini menggantung di udara. Justru sejauh mana keterlibatan seorang utusan khusus presiden, yaitu Raffi Ahmad, dalam jaringan ini. Mengingat Sudah diklarifikasi Bang, itu videonya udah ada tadi. Padahal kita tawarin gratis. Nah ini guys ya, clear ternyata Raffi tidak terlibat di dalam kasus suap, dan pihak Blu-ray sudah konfirmasi. Dan pihak Blu-ray sudah konfirmasi bahwa Raffi ternyata hanya foto saja di depan tokonya. Coba kita lihat videonya guys ya. Nah itu yang keras tuh apa? Padahal dia ditawarin gratis nggak mau. Nah itu. Nah nggak lama, nah ini Blu-ray nih yang tiba-tiba ujung-ujung saya dibilang pesan dan lain-lain. Nggak ada saya pesan sama sekali. Nah itunya Awang Kitchen di sebelah. Nah itu Indojaya. Pokoknya di samping Indojaya atau di samping Awang Kitchen, saya aja lupa. Nah jadi kenapa saya yang di tapi nggak apa-apa. Saya tahu segala resiko apapun. Ya. Kalau waktu si cewek Blu-ray itu nawarin mau nggak kita kirimin iPhone baru, reaksi kamu apa? Tidak mau. Dia bilang tadi aja mau kirim gratis. Ada buktinya nanti. Ada salah satu. Nah, nanti ada chat. Dalam minggu ini dia chat kamu, bilang apa dia? Kayak kasihan Raffi. Misalkan awalnya aku nggak tahu. Kenapa Ci? Dia foto di depan Blu-ray. Blu-ray itu jadi kasus. Padahal dia itu nggak masuk, cuman foto aja di depannya. Terus yang soal iPhone ada nggak bukan? Dikasih gratis aja Padahal gitu. kita tawarin gratis, dia aja nggak mau. Nah itu yang keras tuh apa? Padahal dia Tuh, jadi clear ya guys. Ya itulah resiko jadi public figure, toko atau utang masuk di dalam pemerintahan itu resiko. Saya nggak pernah dulu seorang yang pernah pikir saya ini menjalankan tugas langsung dianggap oleh Pak Presiden. Pak Presiden menganggap saya, Pak Presiden itu saya tuan ini mobil saat terbaik mau Kedatangan Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi disambut meriah di Masjid Raya Al Jabar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam nih guys. Auranya aura artis banget KDM ya. Masya Allah. Ini dari atas nih pandangan view-nya. Lihat.
Oh, ketemu Menteri Agama, cium tangan ya, Masya Allah adabnya. Bapak Aing. Bapak Aing. Luar biasa adabnya Bapak Aing. Menteri Agama aja sampai tersenyum, sampai bengong lihat masyarakat seantusias ini. Kalau masjid sarana rekreasi, bukan sarana spiritualitas, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur. Nah, dengerin Mama. Maka orang berbondong-bondong dari mana-mana ke masjid-masjid indah dari kampung-kampung, naik odong-odong, Naik naik odong-odong. bis, menggunakan seragam. Tapi bisa jadi dalam perjalanannya dia lupa pada kewajiban yang sebenarnya kepada Allah. Bisa jadi karena kulantaran majelis Kalau udah pidato luar biasa Bapak Aing memang. keboga ongkos nginjem heula. Peristiwa itu bukan hanya di masjid. Banyak orang pergi umroh pinjem bank. Pulang dari umroh pusing nyicilan hutang ke bank. Apa maksud saya? Saya tidak menghalangi orang untuk hajatan. Saya tidak menghalangi orang untuk umroh. Saya tidak menghalangi orang untuk haji. Tidak menghalangi orang untuk datang ke Al-Jabar. Bagi mereka yang uangnya cukup, bagi yang uangnya. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, kembalilah pada Allah. Dengan bertapakur dimanapun engkau berada. Engkau bertapakur di kamar tidurmu. Engkau bertapakur di surau kecilmu. Engkau bertapakur di bawah pohon. Engkau bertapakur di tepi sawah, di tepi danau, di pinggir gunung, di tepi samudra. Tempat tak ada makna. Yang paling utama adalah kebeningan jiwamu mampu tidak menghadirkan Tuhan dalam relung jiwamu. Apa ukurannya? Ukurannya adalah perubahan. Di mana letak perubahannya? Udah kayak Pak Ustadz ya, datang cocok. ke Al-Jabar tidak ada sampah yang ditinggalkan. Itulah manusia yang sudah masuk masjid. Kalau datang ke Al-Jabar tidak terjadi kesemrawutan dalam parkir, itu cermin orang yang masuk masjid. Kalau datang ke Al-Jabar, bawa pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan, tak ada kemarahan, tak ada kebencian, hidup penuh cinta kasih, itulah orang yang masuk masjid. Gubernur rasa ustadz Dan ini sih. masjid Al-Jabar bukan hanya berdomisili di Bandung, tapi ada dalam setiap hati jamaah yang datang ke sini. Mengerti maksud saya? Ngerti? Apa yang diharapkan oleh gubernur? Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Bagaimana perubahan perilakunya? Tidak temperamental, efektif dalam belanja uang, tidak emosional, tidak menebar kebencian, tidak menceritakan kejelekan orang lain di media sosial, kecuali kritik pada pemerintah. Kalau kritik pada pemerintah bukan menceritakan kejelekan, itu adalah kewajiban warga untuk meluruskan pemerintah agar benar pelayanan. Tapi kalau Anda menyerang tetangga yang bukan gubernur,
itu tidak baik. Karena apa? Karena ranah itu cukup dibereskan di tingkat tetangga. Kalau bertengkar sama suami, tidak usah di live-kan. Itu urusan Anda di rumah. Mapagahan budak teu kudu di live-kan. Karena itu urusan Anda di rumah. Mari kita benerin ini. Setuju tidak? Cinta tidak? Cinta tidak ada benci. Cinta tidak ada cinta tidak ada kata orang Sunda, celik putih celak herang, caang bulan opat. Gubernur rasa Ustadz benar-benar. Saya pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf. Kenapa? Karena sebentar lagi masuk tahun baru. Artinya ada lembaran lama yang kelam. Karena ada lembaran lama yang kelam, yang bagaimana? Takut masih ada rakyat yang tidak sekolah. Takut masih ada rakyat yang tidak punya rumah. Takut masih ada rakyat yang masih menikmati jalan bolong. Meskipun jalan itu jalan kota, jalan kabupaten, jalan desa. Karena jalan provinsi secara umum sudah baik, tinggal diperhalus. Takut menghadapi rakyat yang hari ini masih ada bau menyengat sampah di lingkungan rumahnya. Karena sistem pengelolaan sampahnya belum terdistribusi ke setiap desa dan kelurahan. Takut ada layanan KTP di kabupaten kota masih terlambat. Takut masih ada pelayanan pajak tidak melayani dengan senyum. Seluruh ketakutan takut itu, takut masih kalau di jalan raya tidak nyaman. Masih ada orang yang bawa celurit, masih ada orang geng motor. Seluruh ketidaknyamanan itu adalah tanggung jawab negara. Apapun yang terjadi di Jawa Barat adalah tanggung jawab negara. Pemimpinnya Deddy Mulyadi. Saya menyampaikan permintaan maaf. Karena apa? Belum lahir kenyamanan yang menyeluruh. Belum tersedia lapangan kerja yang terbuka untuk seluruh warga. Masih ada orang yang ngantri melamar kerja dalam sistem nyari gawe. Hari ini masih ada ibu-ibu yang marah-marah yang dalam sistem aplikasinya anak-anaknya takut tidak diterima di sekolah negeri. Bisa. Pertanyaannya, Kang Deddy, bisa diterima di sekolah negeri semua? Tidak bisa. Sekolah negeri daya tampungnya hanya 360.000. Per sekarang ini yang daftar di pemetaan itu sudah 450.000. Nggak mungkin. Dalam hidup pasti nu diterima cicing, nu teu diterima ngambek. Caranya bagaimana? Ini perlu saya jelaskan. Ada sekolah mau diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi akademik, diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga, diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi di bidang seni. Oke, sudah diterima itu. Ada nanti yang di situ dulu namanya misalnya SMA 3 Bandung. Dulu ada zonasi karena sekolahnya dirubah kembali menjadi sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah mau, maka yang zonasi dulu yang tidak berprestasi bisa masuk. Hari ini nggak bisa. Tapi negara tidak boleh menghilangkan tanggung jawab terhadap yang zonasi di situ yang berhak sekolah. Solusinya gubernur apa? Solusinya dia sekolah lagi di sekolah negeri yang lain yang dekat di situ, yang masih masuk zonasi. Tapi kalau tidak bisa diterima di sekolah di negeri di situ yang masuk zonasi dan itu berhak masuk ke SMA 3 secara zonasi, maka bisa sekolah swasta di situ dan sekolahnya dibiayain oleh pemerintah penuh. Oh. Kenapa? Karena gubernur sudah bersikap tidak adil. Tidak adilnya apa? Memasukkan anak-anak pinter dari seluruh Jawa Barat ke SMA 3. Mengakibatkan yang dekat SMA 3 tidak kebagian ruang karena tidak pinter seperti yang lain. Tapi dia, negara harus hadir tetap menyekolahkan mereka. Sekolah tanggung jawab negara. Maka solusinya adalah
tetap sekolah swasta di situ, dari mulai uang bangunan sampai uang bulanan ditanggung oleh Pemprov Jabar. Wih. Tuh. Itu solusi terus. Tanggung jawab. Gubernur pengen menggratiskan hampir 1 juta siswa SMA di Jawa Barat, pengen. Tapi kan tahu kalau menggratiskan negeri swasta itu harus menggratiskan hampir 1 juta jiwa. Waduh, berat. Berapa kalkulasinya lagi saya hitung. Kenapa? Kalau ini digratiskan maka implikasinya adalah belanjanya menjadi naik. Bisa jadi. Ya, semoga ada solusinya yang terbaik, Pak. Kang Deddy sombong, disuruh duduk di sofa, tapi ditolaknya dengan lembut. Ini adalah akhlak hebat pejabat yang merakyat. Dia berkata, biar kiai saja. Saya di sini saja, sontak semua kaget dan kagum. Jangankan minta dibersihkan sepatunya seperti Zulkifli Hasan, minta kursi kerajaan pasti disediakan. Dia tidak lupa siapa dirinya. Kang Deddy sombong. Ketika kita melihat Pak KDM, langkah kakinya yang penuh percaya diri di tengah masyarakat, wajahnya yang nampak tidak dipoles oleh gimmick dan lain sebagainya, itu menghasilkan aura yang luar biasa, Pak, buat masyarakat. Bahkan seandainya memang tidak ada kekuatan gaib di belakangnya, seandainya tidak apa, kita akan percaya bahwa beliau tuh punya aura yang kuat, gitu. Aura yang. Di momen sederhana itu ada makna yang begitu dalam. Saat membagikan sate kepada anak-anak, terlihat jelas ketulusan yang mengalir. Seorang menteri turun langsung berbagi dengan hangat tanpa jarak. Namun di balik momen itu, ada sosok yang memberi warna. Hadir dengan aura positif yang begitu kuat, tenang, membumi, dan penuh kehangatan. Seolah energi itu menular, membuat Menteri PKP ikut larut dalam kesederhanaan. Bukan sekadar memberi, tapi benar-benar hadir dan merasakan. Inilah kekuatan seorang KDM, bukan hanya memimpin, tapi menghidupkan suasana. Dan di momen itu, terlihat jelas. Ketika pemimpin bertemu dengan pemimpin yang membawa ketulusan, yang lahir bukan sekadar pertemuan, tapi kehangatan yang dirasakan semua orang. Ya, insya Allah kalau pejabatnya hampir semua kayak gini, Indonesia akan baik lagi ya, kawan. Begini pidato Islami KDM yang mengguncang jemaah Masjid Al-Jabar sampai menusuk jantung para pejabat yang kerap hidup glamor. Jadi kalau di Bajis itu, amilin itu adalah penyelenggara kegiatan zakat, badan amil zakat, maka di pemerintah daerah itu Deddy Mulyadi itu amilin, penyelenggara pengelola keuangan negara amilin. Mantake ka para amilin ulah ngurus beteng sorangan wae. Ini Pak, ini penting Pak. Jadi tafsirnya apa? Terakhir, pegawai Pemda provinsi yang soleh bukan yang umroh tiap tahun. Pegawai Pemda provinsi yang soleh adalah berani menunda hajinya untuk melayani rakyatnya yang menjadi kewajiban. Jangan dibalik-balik, kepala dinas soleh umroh nanti tiap tahun. Ayo umroh nama duit SPJ liar. Pergi haji, bukan. Kesolehan seorang kepala dinas, seorang sekda, seorang gubernur adalah tidak mau meninggalkan daerah di mana rakyat dipimpinnya satu hari pun demi kepentingan rakyatnya. Itu soleh. Banyak yang kesinggung kayaknya, kesindir maksudnya. Kadang memang kenyataannya seperti itu, banyak yang kayak gitu. Umroh berkali-kali padahal masih banyak saudaranya yang membutuhkan, tetangga-tetangganya masih banyak yang membutuhkan, dianya umroh berkali-kali. Luar biasa KDM. Sampai balik lagi. Oh iya. Terima kasih anak-anakku dan guru-guruku semua. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Masya Allah, amin. Sekolahnya santai. Luar Mungkin ini alasan mengapa polisi mengetes kelincahan kita dalam mengemudi sebelum ini fungsinya mendapatkan tes sebelum dapat SIM C di Indonesia. Karena jalur yang akan kita lalui sangatlah membutuhkan skill dan mental yang tangguh. Benar. Bayangkan Relevan ya, relevan sesuai nih. Benar itu. Kita akan terlihat lagi. Benar itu. Gak peduli. Tian Ahmad Lutfi sampai
Sungguh kasihan Ahmad Lutfi sampai harus dicuekin oleh warganya sendiri. Padahal sudah papasan langsung, namun Aduh, ada-ada aja nih. Gubernur Jateng mengucurkan 676 miliar hanya untuk nambal 1.200 lubang. Aduh, inilah kinerja gubernur yang sibuk ngurusin dan nyinyirin KDM. Gue pikir ya, gubernur yang berani nyinyirin KDM tuh yang kinerjanya udah bagus banget gitu. Ternyata 676 miliar digunakan hanya untuk nambah. Nambah loh Pak. Ente gak kepikiran buat bangun jalan baru gitu dengan uang sebanyak itu? Kalau ada 1.200 lubang dan dana yang dikeluarkan itu 676 miliar, berarti dengan kata lain, untuk menambah satu lubang menggunakan uang sebesar 563 juta. Waduh. Terbaik memang Bapak satu ini, terbaik. Kasihan gue sama warga Jateng. Gini amat gubernur kalian Pak, kalau 676 miliar Bapak kasih ke KDM jadi jalan baru semua tuh Pak. Pajaknya tidak naik tapi jalannya mulus, daripada pajaknya naik tapi jalannya tidak mulus. Ini parah nih. Ini parah nih. Kalau KDM tuh banyak inovasinya, banyak otak-atik APBD segala macam. Jadi yang perlu, yang nggak perlu, ini diefisiensi. Jadi emang bener-bener lah, bener-bener dianalisa detail sih.